Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang sekarang Pak Presiden setiap acara HIPMI Pak Agus selalu hadir, Pak. Kalau dulu nggak pernah, Pak. Hadir Wakil Ketua Umum BP HIPMI Muhammad Bobi Afif Nasution. Dari pancaran sinar wajahnya udah kayak gubernur nih badannya. Bendul. Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi. Begitu jam 4 sudah sampai di istana, Pak, sudah siap. Saya kaget. Presiden Jokowi menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI pada 10 Juni 2024 yang bertema Mengawal Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Dalam acara tersebut, Presiden juga mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024. Ini merupakan langkah yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengusaha dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Acara ini diadakan di salah satu hotel di Jakarta dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar HIPMI yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan sebagai kado ulang tahun, tadi sudah didahului oleh Ketua Umum. Sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki. Timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari pendiri HIPMI, dari Ketua Umum HIPMI. Seingat saya sebulan atau 2 bulan yang lalu waktu berkunjung ke istana. Jadi dalam bentuk kepres. Bagi saya hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun meskipun presidennya sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir karena program yang ada adalah program keberlanjutan. Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, apa yang harus kita cermati dan apa yang harus kita kawal? Yang pertama, sudah sering saya sampaikan, yaitu mengenai bonus demografi. Hati-hati mengenai ini. Tahun 30-an, tahun 2030, 2035, 2040 akan mencapai puncaknya dan persiapan untuk kualitas sumber daya manusia betul-betul memang harus direncanakan, disiapkan secara taktis sehingga betul-betul bonus demografi nanti bermanfaat dalam lompatan kita menuju ke sebuah Indonesia maju. Yang kedua, hati-hati mengenai yang namanya disrupsi teknologi. Hati-hati mengenai ini. Harus dicermati betul, harus dilihat betul dampak apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan
terjadi di negara kita dengan perkembangan sekarang ini, AI, generatif AI, singularity, barang-barang apa ini dan akan menyebabkan apa di negara kita. Ini harus betul-betul dilihat dan dicermati, jangan sampai kita keliru mengantisipasi adanya disrupsi teknologi. Saya kira HIPMI semuanya sudah terbiasa karena memang seluruh anggota HIPMI adalah generasi digital. Kalau saya ini generasi analog, jadi sudah perbedaannya sudah sangat jauh sekali. Jadi menghadapi AI, menghadapi generatif AI, menghadapi singularity, saya kira rekan-rekan di HIPMI sudah sangat biasa. Disrupsi teknologi ini yang ketiga akan menyebabkan perubahan-perubahan yang kalau boleh saya sampaikan, landscape geopolitik berubah, dunia, landscape ekonomi dunia juga akan berubah. Dan perubahan-perubahan itu juga akan memengaruhi negara kita, baik itu perilaku, baik itu selera, baik itu tren warna, baik itu budaya, semuanya. Landscape bisnis, landscape ekonomi, semuanya akan berubah. Dan yang paling cepat menyesuaikan diri itu biasanya anak-anak muda. Dan itu ada semuanya di HIPMI. Ke depan, kita akan lebih banyak berbicara mengenai ekonomi hijau. Ke depan, kita akan lebih banyak berbicara mengenai energi hijau, mengenai pembiayaan hijau. Sekarang ini saya nggak tahu, karena saya nggak mengajukan ke perbankan, hal-hal yang berkaitan dengan energi hijau, itu sangat mudah sekali mendapatkan pembiayaan. Karena secara global juga pembiayaan hijau itu juga sangat dibuka lebar-lebar. Industri hijau sekarang ini juga mendapatkan perhatian dan pembiayaannya juga sangat mudah. Sehingga perubahan pergeseran shifting ini harus dilihat dan diantisipasi oleh kita semuanya. Green food, blue food, dan lain-lain ini akan menjadi tren ke depan. Peluang-peluang baru seperti itu harus disiapkan strateginya oleh HIPMI. Jangan sampai kita salah mengantisipasi. Kalau ada di bonus demografi, ada disrupsi teknologi, ada perubahan landscape ekonomi, di mana kita hadang agar peluang-peluang itu bisa kita tangkap semuanya. Itu yang kita inginkan bersama agar ke depan yang namanya strategi future business itu betul-betul disiapkan, direncanakan dengan baik oleh HIPMI. Industrial downstreaming, hilirisasi industri, baik itu minerba, perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya secara detail mestinya HIPMI memiliki peta jalannya. Kapan dihadang peluang itu, kapan dimanfaatkan peluang itu, sehingga betul-betul semuanya bisa kita pegang. Dan saya senang semangat agro, maritime industri juga berkembang di HIPMI. Saya lihat sudah ada di HIPMI, ada Chicken Indonesia, ini smart farming, peternakan ayam yang awalnya hanya 1.000 ekor, sekarang sudah 45 juta ekor ayam.
omsetnya gede sekali, tapi tidak usah saya sebutkan, saya tahu, karena nanti takut dikejar pajak. Pemiliknya takut dikejar pajak. Biasanya seperti itu, pengusaha. Kemudian ada Ardena Food. Ini frozen food, olahan ikan dan ayam. Ini juga sama, awalnya hanya produksi 40 kilo, sekarang per hari, ini sekarang sudah 5 ton per hari. Ini sangat melompatnya sangat besar sekali. Hal-hal seperti ini yang harus dilihat dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya oleh HIPMI. Dan dengan pengaman HIPMI selama 5 dekade dalam pemanfaatan peluang-peluang yang ada, saya yakin seluruh perubahan-perubahan lanskap bisnis, lanskap ekonomi akan bisa ditangkap oleh HIPMI. Saya berikan contoh. Tadi saya sudah menyampaikan, saya sore ini belum pasti bisa datang, bisa tidak karena juga ada acara di istana. Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi. Begitu jam 4 sudah sampai di istana, Pak sudah siap. Saya kaget. Ya, berdua akhirnya datang ke sini. Bisik-bisik di dalam mobil, Pak, yang paling penting saham saya naik. Saya yakin HIPMI akan mampu terus berinovasi untuk naik kelas dan memenangkan persaingan-persaingan global yang ada maupun persaingan-persaingan di negara kita yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.